pagi kelas 11. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke, syukurlah kalau dalam kondisi baik semua. Senang berjumpa lagi dengan anak-anak Ibu di hari Rabu ya. Jumpa lagi dengan Ibu, kita belajar sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Ibu mau salah seorang dari anak Ibu pimpin doa. Indah ya? Indah pimpin teman-temannya dalam doa, Nak. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan selesai. Oke. Udah selesai doanya. Sekarang Ibu absen ya. Yang Ibu absen, yang Ibu sebutkan namanya, katakan angkat tangan dan bilang hadir kalau hadir. Desi Putriani, Destianti Wulandari, Hadir, Bu. Dian Salmiati, Hadir, Bu. Diki Naldi Gunawan, Hadir, Bu. Rika, Fitri Endriani, Hadir, Bu. Hasriani Dwi Anjani, Hadir, Bu. Ilham Afriansyah, Ibu. Ilham Hendrawan, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Tiara Ayu Safitri Hadir, Dewi. Bu. Oke, udah siap belajar dengan Ibu hari ini, Nak? Ya. Coba perhatikan bajunya, rapi nggak? Rapi. Di bawah mejamu ada sampah, coba perhatikan. Ada sampah, Nak? Ya. Oke, berarti udah siap belajar dengan Ibu ya? Keluarkanlah buku sejarahnya, tidak ada buku selain dari buku sejarah. Yang ada di atas mejanya cuma buku sejarah. Oke? Nah, sekarang kita masuk di materi baru untuk pembelajaran sejarah. Sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau tanya sama anak Ibu sekalian. Masih ingat nggak materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, Nak? Antara kolonialisme dan imperialisme. Antara kolonialisme dan imperialisme. Ya, itu yang kemarin ya, yang di awal-awal pembelajaran kelas 11. Setelah dari antara kolonialisme dan imperialisme, kita belajar apa yang baru minggu lalu kita bahas, Nak? Tentang politik etis, awal pembawa pendidikan modern, dan juga pers membawa kemajuan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang nasionalisme. Jadi anak-anak Ibu, materi tentang politik etis, kemudian tentang pers membawa kemajuan, dan tentang nasionalisme itu adalah latar belakang dari Sumpah Pemuda. Materi yang kemarin masih kita bahas, itu materi yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang, di pertemuan hari ini. Ya, Nak? Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan sama kalian tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi, di sini ada diperhatikan di layar ya, Nak, di PowerPoint. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Tapi yang ke-6 ini nggak kita capai semuanya dalam satu hari. Nggak semuanya sekarang kita capai. Untuk poin yang kelima dengan yang ke-6 ini, nanti ada sebagian dikerjakan di rumah, kemudian yang ke-6 di pertemuan selanjutnya. Oke? Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak Ibu nanti mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Sumpah Pemuda dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang keduanya, anak-anak Ibu nanti mampu menjelaskan latar belakang munculnya cita-cita persatuan di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ibu nanti mampu menjelaskan proses lahirnya Sumpah Pemuda dengan tepat. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, anak-anak Ibu mampu menjelaskan seberapa pentingkah nilai-nilai Sumpah Pemuda dan bagaimana ya penerapannya di kehidupan saat ini dengan tepat. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita yang harus kita capai dalam materi Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan. Paham nggak sampai tujuan yang akan kita capai? Nah, jadi tujuan ini nggak bisa kita capai tujuannya kalau Ibu seorang diri atau kalian nggak dipimpin gurunya, nggak bisa. Jadi mohon kerjasamanya antara Ibu sebagai guru, kalian sebagai anak murid. Kita harus saling bekerja sama supaya tujuan ini bisa kita
nggak ada tujuannya nggak tercapai. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Paham sampai tujuan anak ibu? Nah, selanjutnya tentang manfaat. Apa ya manfaat dari kita mempelajari materi ini? Manfaat dari kita mempelajari materi ini, nak, melalui materi ini kita tahu manfaatnya. Oh, ternyata awal mula dari kemerdekaan Indonesia itu adanya Sumpah Pemuda. Jadi kita lebih menghargai apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita miliki sekarang, kita lebih menghargai. Karena apa? Kita tahu proses untuk mendapatkannya itu bukan hal yang gampang, tapi melalui proses yang panjang dan sulit. Jadi kita menghargai hal-hal yang kecil yang ada di dalam hidup kita. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materinya tentang Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Nah, masih sama seperti pembelajarannya sebelumnya, KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang harus anak-anak ibu capai adalah 65. KKM-nya 65 ya, nak. Jadi ibu berharap kalian dapat lebih dari 65. Nggak cukup 65, tapi setidaknya sedikitnya, paling sedikit nilaimu adalah 65. Nah, jadi untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, kita nanti ibu kasih tugas membuat poster, kemudian kalian kerjakan di rumah secara berkelompok. Nah, setelah kalian kerjakan di rumah, di pertemuan berikutnya kita akan presentasi hasil dari posternya. Bisa dipahami, nak? Nah, sekarang ibu mau ajak anak-anak ibu untuk melihat di depan ini. Ada gambar. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa dan ini gambar apa? Perbedaan dari kedua gambar ini. Yang paling mencolok itu apa? Umur. Umur, kata Rahmat, umur. Ada yang lain? Seragam. Oke, seragam. Yang lain? Yang paling mencolok? Pas ya. Tepuk tangan dulu untuk Rahmat Nurokin. Semuanya tepuk tangan. Benar ya. Dari kedua gambar yang diberikan ini yang paling mencolok itu adalah umur. Ini orang tua. Ini generasi muda atau orang-orang muda. Apa ya hubungan dari gambar ini terhadap materi yang kita pelajari saat ini? Kalau orang tua itu karena semangatnya masih ada semangatnya, tapi sudah tidak segairah atau sudah tidak seberkobar-kobar semangat dari generasi muda. Nah, Sumpah Pemuda itu berawal dari adanya pemuda, dari adanya kaum pendidik atau kaum terdidik yang ada di Indonesia. Jadi jangan hanya pelekkan orang muda, karena dari orang muda pun bisa lahir suatu perubahan. Nah, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, coba lihat ini. Gambar siapa ini, nak? Soekarno siapa ya? Presiden pertama. Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Bapak Soekarno dalam pidatonya ada dua kalimat yang sangat luar biasa yang pernah dikatakan oleh Bapak Soekarno. Kalimatnya mengatakan seperti ini: berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tahu Semeru, nak? Tahu. Apa itu Semeru? Gunung. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Di kalimat kedua pada saat pidato, Bapak Soekarno bilang lagi gini: berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berarti luar biasanya kekuatan dari pemuda. Sebegitu berdampaknya loh pemuda bagi sebuah negara. 1000 orang tua mencabut Semeru dari akarnya, 1:1000. 1 pemuda mengguncangkan dunia. Berarti pemuda itu memang seberpengaruh itu dalam kehidupan sebuah negara. Nah, ini dia isi dari Sumpah Pemuda. Sekarang kita lihat isi dari Sumpah Pemuda. Kita bacakan bersama-sama secara lantang ya, secara kuat ya. Dua ya. Sumpah Pemuda. Pendiri putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia.
kelompok ya. Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nih, Ibu sudah siapkan nama-namanya. Kelompok pertama, kelompok Jong Java. Kelompok kedua itu ada kelompok Jong Batak. Kelompok ketiga itu adalah kelompok Jong Celebes. Kelompok keempat ada Jong Ambon. Kelompok kelima ada Jong Borneo. Dan yang terakhir kelompok keenam ada Jong Minahasa. Nah, kelompok Jong Java, yang pertama ada Desi, yang kedua ada Yesi, ketiga Tiara Ayu, Agusri, Ridwan, Mardian, dan juga Indah. Kelompok Jong Batak ada Gigan, ada Roda, ada Jani, Manda, Novi, dan juga Sesko. Dan kelompok Jong Celebes ada Zulfika, Desi, Fitri, Supria, Ido, Ilham, Arsiansyah. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu coba bersatu dalam kelompok, dibuat kelompok ya nak. Duduk berdasarkan kelompok ya, kelompok Jong Java, kelompok Jong Batak, dan seterusnya. Di sini kelompok Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes. Ibu akan membagikan anak-anak Ibu semuanya dalam KPD ya. Jadi satu kelompok dapat satu LKPD. Dan Ibu akan membagikan berdasarkan kelompok adalah modul baca ya nak. Modul baca ini adalah tambahan untuk materi kalian untuk membuat poster nanti. Tambahan materi atau tambahan ilmu untuk rancangan poster kalian nanti. Yang pertama Ibu bagikan modul dulu. Boleh dibaca bersama-sama. Sesko, tolong Sesko. Kemudian kelompok dari Jong Celebes. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Jadi di dalam LKPD ini nak, kalian kerjakan dengan cara yang halaman pertama. Kalian isi dulu nama kelompoknya, kemudian misalnya nama kelompoknya Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, dan lain-lain. Nama anggotanya kamu tuliskan nama anggota dari kelompokmu masing-masing. Kalau ada yang terdiri dari 7 orang, tulis di bagian bawah ya nak, nomor 7 tambahin sendiri nomor 7-nya ya. Kemudian di belakang ini ada draft dari poster. Jadi sebelum membuat poster, kalian rancang kira-kira kalian akan menggambar apa ya di poster itu. Kalian tulislah penjelasannya di draft poster ini ya nak. Bisa nanya Ibu? Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Yang modul tadi nak untuk bahan bacaan aja ya. Nah sekarang Ibu mau anak-anak Ibu untuk memilih ketua. Kita sepakati dulu bagaimana prosesnya, apa ya sanksi yang akan kita lakukan kalau kita tidak mengerjakan tugasnya. Ketuanya siapa? Oke, benar. Nah, sekarang sudah dapat gambarannya. Kira-kira apa nanti yang akan dituangkan atau dibuat di dalam poster. Ibu mau masing-masing kelompok yang mewakilinya ketua kelompok untuk berdiri di tempat dudukmu aja untuk menyampaikan kira-kira gambaran apa yang akan kamu buat di dalam poster nanti. Bisa ya nak? Nah, yang mulai pertama adalah kelompok Jong Java. Kelompok Jong Java, apa yang akan ditampilkan nanti atau dibuat di dalam poster? Sudah siap Jong Java? Oke. Pada Jong Java Ibu persilakan. Baiklah, kami dari kelompok Jong Java yang akan kami gambarkan sebuah poster yaitu tentang persatuan yang berisikan perbedaan agama tapi tetap bersatu.
Yang lainnya perhatikan ya. Batak. Di poster kami nanti akan menggambarkan beberapa pemuda yang memegang erat tanah air dan bangsa Indonesia, serta pemuda-pemuda yang memiliki beragam budaya, suku, ras, dan agama, tapi tetap memegang prinsip persatuan dan kesatuan. Di dalam poster kami nanti juga akan menggambarkan sebuah pemuda yang peduli dan lingkungan. Baik. Oke, tepuk tangan untuk Jong Batak. Tunggu ya hasil dari poster. Baiklah, saya mewakili dari Jong Borneo akan menjelaskan tentang poster yang akan kami buat, yaitu tentang memperingati Dirgahayu Republik Indonesia dengan beberapa orang memegang bendera dan menggunakan baju adat yang berbeda-beda dengan tujuan cinta bangsa dan persatuan. Oke, tepuk tangan untuk Jong Borneo. Ya, tentang kebinekaan. Jadi sudah tahu ya kira-kira teman-teman kita dari kelompok lain nanti mau buat poster tentang apa, sudah bisa dapat gambaran ya nak? Nah, ini kan kalian sudah tahu nih gambaran tentang apa yang akan kalian tuangkan di dalam poster. Jadi di sini nak, ibu mau yang seperti ibu bilang jadwalnya adalah 1 minggu. Dikerjakan selama 1 minggu, dikerjakan di rumah. Untuk konsultasi dengan ibu atau kalian mau nanya-nanya sama ibu, boleh melalui WA, boleh datang langsung ke kantor. Paham ya anak ibu kelas 11 ya? Nah, sampai sini ada nggak anak-anak ibu yang mau bertanya tentang proyek dari poster kita ini? Ada yang mau ditanyakan nak? Atau sudah paham semua? Yang paham cuma kelompok Jong Ambon. Sudah paham semua nak? Berarti nggak ada yang bertanya, ibu anggap kalian paham semua ya tentang langkah-langkah pengerjaan proyek. Nah, sekarang ibu ingatkan kembali, tugas pengumpulan proyeknya adalah hari Rabu minggu depan. Di situ kalian kumpulkan proyek, di situ juga kalian akan melakukan presentasi. Jadi, siapkan materi posternya sebaik-baik mungkin dan buatlah posternya sebagus-bagus mungkin. Itu yang akan kalian presentasikan di depan kelas, di depan guru, di depan ibu, dan juga di depan teman-temanmu. Bisa ya nak? Nah, ibu mau memotivasi anak ibu untuk teruslah lakukan proyekmu dengan baik. Ingat ya, mungkin ini saat ini proyeknya hanya proyek poster. Nanti kedepannya ada mungkin proyek yang lebih besar lagi. Kalian bagus dalam hal kecil, hal besar pun akan semakin bagus. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, gak apa-apa kalian tetap di bangkunya. Nanti setelah kita doa kembali ke posisinya. Nah, yang pimpin doa untuk Manda pimpin doa teman-temannya ya nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ibu akhiri sampai di sini pembelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat. Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Udah sarapan nak? Udah. Oke, kan udah sarapan, semangat ya. Oke, jumpa lagi dengan ibu di hari Rabu. Kita belajar sejarah Indonesia. Baiklah nak, sebelum mulai pembelajaran dengan ibu sekarang, di awal pembelajaran lebih baiknya kita awali dengan doa. Ibu mau yang pimpin kita dalam doa, Rizwan ya nak? Pimpin temannya dalam doa. Setelah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Nah, sekarang ibu absen ya nak, perhatikan namamu. Angkat tangan, kalau hadir katakan hadir. Agusri, Cindi Nayora, Desi Putriani, Destianti Wulandari, Dian Sami
dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, sekarang ibu mau nanya sama anak ibu. Udah siap posternya, nak? Udah. Coba dikeluarin posternya. Oke. Oh, kita mau duduk berdasarkan kelompoknya ya. Nah, sekarang duduklah dulu nak berdasarkan kelompoknya. Duduk lagi berdasarkan kelompoknya. Ini kita akan presentasi tentang poster yang kamu sudah kerjakan. Posternya sudah dibuat kan, nak? Sudah. Coba posternya diangkat di atas. Coba salah satu perwakilan angkat agak ke atas. Ibu mau lihat. Dipegang tegak ya. Oke. 1 kelompok Jogja, kemudian 2. Coba tunjukkan, nak. Oke. 3. Oke, kelompok sana, kelompok Jogja rasa. Oke. Oke. Nah, sekarang coba ibu kok periksa dulu proyeknya. Nah, karena posternya sudah dibuat bagus, ibu mau lihat penjelasan dari poster yang dibuat. Nah, ibu mau anak-anak ibu mempresentasikan posternya. Untuk kelompok yang tidak maju, nak, siapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju. Pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok Jung Borneo akan mempresentasikan hasil diskusi dari poster yang kami buat yang akan dibacakan oleh teman kami Tiara. Pada Tiara kami persilakan. Melayu Indonesia yang ke-77 tahun yang terbebas dari penjajahan karena Indonesia memiliki masyarakat toleransi, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam. Yang mau bertanya, nak, untuk kelompok Jung Borneo? Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok Jung Borneo, yaitu coba sebutkan nilai-nilai luhur dari Sumpah Pemuda. Oh, mereka dari kelompok Jung Celedes. Jung Celedes. Iya, Celedes. Baiklah, kami dari kelompok Jung Borneo akan menjawab pertanyaan dari Jung Celedes yang akan dijawab oleh teman kami yaitu Hendra. Pada Hendra kami silakan. Jawabannya yaitu semangat persatuan, cinta tanah air, dan toleransi. Apakah kelompok Jung Celedes bisa menerima? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jung Borneo. Nah, sekarang ibu mau yang kepada selanjutnya adalah Jung Ambon. Kepada Jung Ambon, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Jung Ambon. Silakan maju ke depan. Selamat pagi semua. Baiklah, kami dari kelompok Jung Ambon akan mempresentasikan tentang diskusi kami dengan poster yang kami buat, yaitu tentang persatuan dan kesatuan pemuda dalam berbeda-beda agama, yang akan dijelaskan oleh teman kami Ratna. Persatuan adalah bersatu atau bergabungnya berbagai corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan juga dapat diartikan sebagai gabungan atau kesimpulan dari sejumlah bagian yang telah bersatu. Menjelaskan tentang poster, yaitu poster kami tentang perbedaan agama dan pemuda Indonesia. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, kami dari kelompok Jung Java ingin bertanya kepada kelompok Jung Ambon. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan front sawah matang? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Jung Java. Yang akan menjawab yaitu teman kami Zamri. Pada Zamri kami persilakan. Front Sawah Matang adalah federasi partai-partai politik yang dibentuk oleh Soekarno yang bertujuan untuk menyatukan kekeluargaan nasional dan rasa cinta tanah air.
itulah hasil presentasi kami. Untuk apa kelompok Jong siapa apakah terima dengan pertanyaan kami? Terima. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Dan kekurangan kami mohon maaf. Selamat pagi semua. Saya Rodan Hidayatullah, perwakilan dari kelompok Jong Batak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang poster Sumpah Pemuda. Dan kami mengambil tema cinta bangsa dan tanah air. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anjani, Manda, Dian, Novi, Siswa dan saya. Tanpa basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tetapi mau presentasi. Baiklah, waktu dan kesempatan pertama saya berikan kepada Anjani. Kepadanya dipersilakan. Dalam gambar telah jelas memperlihatkan lingkungan tercemar akibat ulah manusia. Dampak asap pabrik yaitu mengakibatkan hujan asap yang berpotensi meningkatkan efek rumah kaca. Dari kelompok Jong Borneo akan bertanya kepada kelompok Jong Batak. Bagaimana cara kita dalam mengamalkan nilai cinta bangsa dan tanah air? Bagaimana cara kita dalam mengamalkan nilai cinta bangsa dan tanah air? Bisa langsung dijawab, Nak? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jong Borneo, yaitu dengan cara mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan cara mencintai dan melestarikan budaya. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok Jom Java ini menyampaikan hasil gambar poster kami yang akan dibacakan oleh Tiara. Kepada Tiara kami persilakan. Poster ini menjelaskan bahwa negara Indonesia memiliki banyak keanekaragaman seperti banyaknya ras, suku, budaya, dan agama. Agama yang ada di Indonesia diantaranya yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan ini bukan menjadi alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara, kita harus saling menjaga kerukunan umat beragama. Baiklah, adakah ada yang mau bertanya yang dijelaskan oleh Tiara tadi? Baiklah, kami dari perwakilan kelompok John Minahasa ingin bertanya kepada kelompok John Java, yaitu pertanyaannya coba jelaskan makna pertama dari Sumpah Pemuda. Langsung dijawab, Nak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok John Minahasa. Makna yaitu seluruh pemuda Indonesia berjuang sampai darah penghabisan demi menjunjung tanah air dan melawan para penjajah. Apakah kelompok Jong Minahasa bisa menerimanya, Ibu? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jong Java. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Jong Java. Sekarang, dari hasil presentasi poster kalian, Ibu bisa membandingkan ya, Nak, apa yang kalian tuangkan di dalam poster antara kelompok satu dengan kelompok lain itu ternyata kita memang membahas tentang Sumpah Pemuda, tapi yang kita tuangkan di dalam poster itu berbeda. Ada yang menuangkan tentang adanya keberagaman agama, kemudian ada yang menuangkan adanya keberagaman pakaian adat, kemudian ada cinta tanah air. Dari hasil presentasi kalian semua, hasilnya sudah baik, bahkan posternya Ibu perhatikan dari 6 kelompok ini hasilnya luar biasa ya, Nak. Hasilnya luar biasa. Diskusi kita sudah selesai untuk hari ini. Ibu mau refleksi dulu pembelajaran kita. Senang nggak, Nak, dengan pembelajaran kita hari ini? Dari beberapa puluh orang cuma 15 yang jawab. Senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau senang, coba kasih tepuk tangan yang paling meriah. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sama anak-anak Ibu. Coba karena kegiatan kita sudah selesai, Nak. Coba kamu catat soal yang Ibu bacakan ini, kamu kerjakan di buku latihan. Ya, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran. Oke, catat
Ibu bacakan. Oke, tulis hari dan tanggal. Seberapa penting penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita saat ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira yang belum mengerti, nak? Udah paham semua? Nah, tidak ada yang bertanya, Ibu anggap paham semua ya. Nah, Ibu mau mengingatkan sama anak-anak Ibu, karena materi kita untuk saat ini sudah habis, berarti sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi baru lagi, ya. Dengan materi yang baru, dengan kegiatan pembelajaran atau proyek yang baru pula. Masih semangat kan? Masih. Di pertemuan berikutnya kita masih tetap akan mengerjakan proyek dengan cara kerja kelompok, tapi dengan judul materi yang berbeda. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi yang kita pelajari? Apa kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kepada Reski, Ibu persilakan. Kesimpulan yang kita dapat yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya toleransi dan persatuan. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk Reski. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka Ibu mau tadi diawali dengan doa dan diakhiri pula dengan doa ya. Sekarang yang menutup doanya kepada Zamrianto. Silakan pimpin teman